Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Dua pendaki Gunung Talang dievakuasi karena alami hipotermia. Diguyur hujan lebat, pengunjung Pantai Padang tak terlalu ramai menyambut Tahun Baru. Pengunjung Pantai Padang menikmati matahari terbenam terakhir di tahun 2023. Mau berangkat 3 malam ini juga Tahun Baru ya. Iya, Pak. Perlengkapannya aman ya. Aman, Pak. Tadi sesuai ya karena teman-teman dari Pokda. Tim SAR dari Pos Solo Selatan harus mengevakuasi 2 pendaki yang mengalami hipotermia di Gunung Talang, Kabupaten Solo pada Senin dini hari. Hipotermia adalah kondisi tubuh yang kehilangan panas tubuh karena faktor cuaca yang dingin. 2 pendaki mengalami hipotermia saat berada di puncak Gunung Talang akibat cuaca buruk. Tim SAR harus menempuh perjalanan hingga 2 jam di tengah hujan yang mengguyur kawasan Gunung Talang. Kedua pendaki itu dibawa tim SAR ke Posko 1 di jalur Bukit Bule dan diberikan pertolongan pertama. Kedua pendaki dalam keadaan selamat dan diberikan obat hingga makanan. Pos Unit SAR Solo Selatan mencatat ada 83 pendaki melalui pintu masuk kawasan Aye Batumbua dan 292 pendaki yang melewati jalur Bukit Bule. 2 orang survivor yang mengalami hipotermia dan langsung dilaksanakan evakuasi ke Posko 1 dengan bantuan dari pemuka masyarakat, pemuda setempat dan Pokdarwis yang bersiaga saat ini di pintu rimba Bukit Bule, Gunung Talang. Gunung Talang adalah salah satu gunung yang dipadati para pecinta alam saat pergantian tahun baru. Karena 4 gunung lainnya di Sumbar ditutup pasca erupsi Gunung Merapi yang terjadi tanggal 3 Desember yang lalu. Alfi melaporkan dari Kabupaten Solo. Jelang pergantian Tahun Baru 2024, Minggu sore, ratusan pendaki mulai menaiki Gunung Talang yang berada di Kabupaten Solo. Pendaki ini memilih Gunung Talang untuk merayakan pergantian tahun, dikarenakan 4 gunung lainnya di Sumatera Barat ditutup BKSDA Sumbar pasca erupsi Gunung Merapi. Tercatat hingga Minggu petang, 300 pendaki melakukan pendakian ke Gunung Talang. Ratusan pendaki itu bukan hanya berasal dari Provinsi Sumbar, melainkan datang dari provinsi lainnya seperti Riau dan Jambi. 4 gunung yang ditutup yakni Gunung Merapi, Singgalang, Tandike, dan Sago yang berada di bawah pengelolaan dan pengawasan oleh pihak BKSDA Sumbar. Namun Gunung Talang berada di bawah pengawasan dan pengelolaan pemerintah Kabupaten Solo. Dan pemerintah tetap membuka jalur pendakian bagi para pendaki yang ingin merayakan malam pergantian Tahun Baru 2024. Epiardi Asda selaku Bupati Solo menjelaskan agar pendaki tetap waspada dan menyiapkan bekal untuk melakukan pendakian ke Gunung Talang. Karena Gunung Talang merupakan juga salah satu gunung berapi aktif. Saya mendengar beberapa gunung seperti Gunung Merapi dan Gunung Singgalang katanya ditutup. Otomatis banyak pencinta gunung pasti akan naik mendaki Gunung Talang. Saya sebagai Bupati mengimbau kepada BPBD dan kepada pihak terkait serta saudara-saudara saya yang pencinta mendaki gunung. Tolong hati-hati, jaga keselamatan. Petugas SAR Unit Solo Selatan melakukan pengawasan dan bersiaga di Gunung Talang untuk menjaga agar situasi pendakian tetap berjalan aman dan lancar.
Saat ini kami tetap bersama rekan-rekan unsur pemuda, pemerintah, dan Pok Darwis yang berada di salah satu pintu masuk pendakian Gunung Talang, tepatnya di Bukit Bule. Terdata lebih kurang pengunjung dalam 2 hari ini silih berganti naik dan turun itu hampir mencapai angka 200. Jadi kisaran 200-300 pendaki berada di Gunung Talang. Di kalangan pendaki, merayakan malam pergantian tahun di puncak gunung merupakan suatu kegiatan yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Tahun-tahun sebelumnya, pendakian dilaksanakan di 3 gunung populer, Marapi, Singgalang, dan Gunung Talang. Alfi melaporkan dari Kabupaten Solo. Banyak cara yang dilakukan orang untuk mengawali tahun baru. Warga di Kanagarian Limpato, Kecamatan Tujuh Koto Sungai Saria, Kabupaten Padang Pariaman, punya cara yang unik. Mereka menanam pohon pisang di tengah jalan, tepatnya di ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Nansabaris dengan Kecamatan Tujuh Koto Sungai Saria. Penanaman ini menandakan jika jalan tersebut telah mengalami rusak berat selama 4 tahun, karena warga selalu menanam pohon pisang di jalan tersebut setiap awal tahun atau pada tanggal 1 Januari. Mereka berharap kritikan sosial yang mereka lancarkan mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Namun seperti biasa, pemerintah kabupaten selalu abai dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Padang Pariaman. Setiap hari, jalan ini merupakan jalan favorit yang kerap dilalui oleh berbagai kendaraan, termasuk kendaraan truk yang membawa material batu dan pasir. Meski kondisi jalan rusak parah, para pengendara lebih menyukai melintasi jalan ini karena jarak tempuh yang dekat dibanding harus melewati jalan lain. Kalau rusaknya udah 4 tahun, 5 tahun udah, jadi kadang-kadang ditambal. Musim hujan ya bikin kolam lagi. Mungkin udah ada 2 kali tambal. Jadi harapan masyarakat ini bukan ditambal, mungkin dibangun. Warga berharap pada penanaman batang pisang yang keempat kalinya ini mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sehingga akses jalan yang menghubungkan 2 kecamatan ini bisa segera diperbaiki. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Bertempat di Nagari Baringin, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, bunga rafflesia dari jenis Tuan Mudae tumbuh dan mekar. Bunga ini terletak di dalam hutan, sekitar 1 jam perjalanan dari desa terdekat. Namun untuk bisa menyaksikan bunga ini mekar dari dekat, para pengunjung harus rela berjalan kaki mendaki bukit, serta menyeberangi 3 buah sungai kecil. Namun saat tiba di lokasi, lelah yang dirasakan selama dalam perjalanan segera sirna saat menyaksikan bunga rafflesia mekar seakan tumbuh dari tanah dan langsung berbunga. Rafflesia Tuan Mudae ini terlihat sangat menawan. 5 buah kelopak bunga yang merekah berwarna kemerahan menjadi daya tarik tersendiri. Saat sekarang, diameter bunga ini hampir mencapai 100 cm. 2020 ini mencapai puncak mekarnya. Perkiraan kita tadi dengan kondisi sekarang ini mencapai 110 cm. Hitungan kita nanti mencapai 117 cm. Berdasarkan catatan dan dokumentasi ilmiah yang ada, untuk diameter saat ini itu merupakan yang terbesar. Untuk ukuran diameter 31 jenis rafflesia yang ada di dunia. Ini merupakan yang terbesar yang pernah tercatat dan terdokumentasikan. Bunga rafflesia jenis Tuan Mudae ini hampir mirip dengan bunga rafflesia arnoldi. Perbedaannya terdapat pada bercak kelopak dan warna. Pada bunga rafflesia arnoldi, warna bercak dan kelopaknya berwarna oranye, sedangkan Tuan Mudae warna merahnya agak pekat, seperti warna merah maron. Di hutan cagar alam kabupaten ini, banyak ditumbuhi oleh bunga rafflesia dari berbagai jenis.
Untuk Rafflesia jenis tuan muda ini, terdapat puluhan knop atau tunas yang diperkirakan akan mekar 3 bulan yang akan datang. Safatul Ulum melaporkan dari Agam.